Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Hal ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis. Untuk apa? Untuk membuat perencanaan pajak yang baik bagi bisnis maupun perseorangan. Hal ini dipertegaskan oleh Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu sebagai fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgeting atau fungsi anggaran berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi pengaturan atau regulate mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Berikutnya, fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan, yaitu pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai pebisnis dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Hal ini terjadi karena setiap jenis pajak mempunyai kegunaan dan manfaat masing-masing. Berikut ini beberapa manfaat pajak secara umum, yaitu pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, yaitu jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya.
Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pajak digunakan untuk membayar utang negara ke luar negeri. Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dan pajak digunakan untuk menunjang jalannya roda pemerintahan. Penerapan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2011, penerapan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, Official Assessment System, merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Kedua, Self-Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga dalam arti ini adalah bukan dari Fiskus dan bukan pula dari wajib pajak. Sejak awal tahun 1983, sistem Self-Assessment System menerapkan konsep perpajakan dengan kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Perpajakan efektif. Manajemen keuangan untuk perpajakan yang efektif. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan atau biasa disebut dengan istilah lawful, maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau disebut dengan istilah unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak dalam perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya? Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat seperti tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti-bukti pendukungnya memadai.
Pajak tidak hanya sekedar untuk dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif. Perpajakan harus dipandang dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan pemerintah. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Demikian materi perpajakan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.